Al-Quran harus ditafsiri berdasarkan atau harus berlandaskan ilmu-ilmu yang mumpuni. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka orang tersebut sedang menyiapkan satu tempat di dalam neraka. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, subscriber HM Al-Naroh 2 yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam satu konten yang insya Allah konten ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang pertama, beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran mengenai tentang keautentikan daripada Al-Quran, kemudian kita merambah ke tafsir dan juga ke ayat-ayat yang lainnya. Yang pertama, keautentikan daripada Al-Quran itu sudah Allah jelaskan dalam satu ayat yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Dalam ayat tersebut Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah sendiri. Oleh Allah, salah satu proses penjagaannya, salah satu bentuk Allah menjaga daripada Al-Quran itu sendiri adalah dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dari sejak diturunkannya Al-Quran sekitar 14 abad yang lalu, Al-Quran tidak pernah bertambah satu huruf pun atau berkurang satu huruf pun. Adapun yang berbeda itu adalah langgam membacanya atau cara membacanya. Seperti saya contohkan, seperti di dalam surat Ad-Duha yang kita ketahui, yang kita sering baca, seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-ayah. Dalam satu riwayat pembacaan ada yang mengatakan dengan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala ila akhirih. Adapun itu bukan bentuk perubahan Al-Quran dari satu huruf ke huruf yang lain, akan tetapi hanya cara membacanya saja. Huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran Allah sendiri yang sudah berjanji untuk menjaganya. Semenjak ayat Al-Quran pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila akhirih, sampai pada ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sampai pada ayat itu atau ayat akhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tidak ada satupun huruf yang berkurang ataupun bertambah di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat yang saya cintai, dalam satu ayat lain di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu berada dalam keraguan, in kuntum fi raibim, dari apa yang Allah turunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad dalam hal ini, maka fa'tu bi suratin min mislihi,
Datangkanlah satu surat saja yang menyamai Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah saksi-saksi kalian selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar. Lanjutan ayatnya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, apabila jika engkau tidak bisa melakukannya, walan taf'alu. Secara nahwiyah ada kalimat atau ada huruf lan yang berada pada lam taf'alu. Karena di dalam istilah nahwu, lan itu berfungsi sebagai nafyul istiqbal atau menafikan zaman yang akan datang. Berarti ketika ada fi'il mudhari' yang kemasukan lan, maka perbuatannya tidak akan pernah terlaksana. Lan tangsura, maka tidak akan pernah menolong. Lan tadriba, maka tidak akan pernah memukul. Maka fa illam taf'alu wa lan taf'alu, tidak akan pernah terlaksana mendatangkan satu surat saja selain untuk menandingi Al-Quran. Maka apa kata Allah? Fattaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan itu uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Sahabat-sahabat yang saya cintai, lebih lanjut dalam ayat lain Allah berfirman, "Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi falau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kalaupun jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan satu surat yang menyamai Al-Quran, walaupun satu sama lainnya saling membantu, maka itu tidak akan pernah terlaksana. Dan itu sudah pernah terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada seorang yang mengaku nabi yang bernama Musailamah. Kita menjulukinya sebagai Al-Kadzdzab, orang yang banyak berbual. Musailamah Al-Kadzdzab seperti halnya nabi-nabi asli pada umumnya, Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku-ngaku nabi juga mengaku membawa satu kitab suci yang menandingi Al-Quran. Kemudian dalam salah satu surat yang ada di dalam kitab sucinya sama, ada surat namanya Al-Fil, akan tetapi ayatnya begitu menggelitik, yaitu Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhut tawil, bahwa Al-Fil itu gajah, wa ma adraka mal fil, apa yang dinamakan gajah, anfuhut tawil, hidungnya atau belalainya panjang. Ini sangat tidak relevan ketika ayat seperti ini terdapat pada sebuah kitab suci dalam satu ajaran agama. Artinya secara bahasa pun, secara pembahasan pun Al-Quran sama sekali tidak ada yang bisa menandingi. Karena secara sastra, Al-Quran itu adalah sastra terindah yang ada di dalam dunia. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab ketika masuk Islam tersihir oleh sastra Al-Quran. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah seorang ahli sastra Arab. Pada waktu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW qoblal bi'tsah, ada satu pasar yang dinamakan Pasar Ukaz yang berada di sekitaran Ka'bah yang mengadakan festival setiap tahunnya. Di Pasar Ukaz tersebut ada satu perlombaan yang mana perlombaan tersebut membahas tentang atau berlomba-lomba membuat satu syair, dan pemenangnya syair tersebut akan diletakkan di dalam Ka'bah, di samping-samping Ka'bah. Seperti yang kita ketahui bahwa Ka'bah itu sebagai simbol agama dari seluruh agama pada waktu itu, sebuah kebanggaan ketika karyanya dipajang di Ka'bah. Pada acara itu, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seorang juri karena terkenal dengan ahli sastra. Dan Sayyidina Umar
tahu persis kedalaman yang ada pada Al-Quran, karena sahabat Umar adalah seorang yang ahli sastra dan kagum terhadap sastra yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian keotentikan Al-Quran sudah tidak bisa diragukan lagi. Kenapa tidak bisa diragukan lagi? Banyak sekali dasar-dasar ilmu, bukan hanya saja ilmu syariat, tapi ilmu-ilmu yang membahas tentang seperti macam biologi ataupun ekonomi dan yang lainnya berdasarkan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti contoh di dalam biologi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ulama-ulama Islam menafsiri atau membuat ayat tersebut menjadi sebuah dasar ilmu daripada biologi. Apa mereka tidak melihat, apa unsur-unsur apa yang ada di dalam unta. Akhirnya unta diperiksa, diteliti sehingga menghasilkan satu ilmu baru, yaitu ilmu biologi. Kemudian ekonomi. Fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika satu sama lainnya dari kalian saling berhutang, maka tulislah, maka catatlah. Itu adalah dasar daripada ekonomi. Dan masih banyak seperti ilmu astronomi dan ilmu geologi. Itu berdasarkan semua yang ada pada ayat Al-Quran. Begitu mulia, begitu hebat Al-Quran, ayat Al-Quran, kalamullah al-mu'jiz ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Al-Quran tidak bisa ditafsiri secara telanjang mata, secara telanjang ilmu. Artinya, Al-Quran harus ditafsiri berdasarkan atau harus berlandaskan ilmu-ilmu yang mumpuni. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka orang tersebut sedang menyiapkan satu tempat di dalam neraka. Mengenai tafsir sendiri berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Secara bahasa berarti bayan atau idah, menjelaskan. Sedangkan secara terminologi yang dinamakan tafsir adalah kasful murad anil lafzil muskil, membuka murad atau sesuatu yang dikehendaki dari lafaz-lafaz yang muskil. Itu tafsir. Berbeda lagi dengan beberapa istilah yang ada di dalam ulumut tafsir, seperti ada takwil. Takwil adalah sorful lafzi an ma'nahu al-zahir ila ma'nan yahtamiluhu idza kana lil mu'ammalil ladzi yarahu muwafiqan lil kitabi was sunnah. Memalingkan kalimat dari maknanya yang zahir atau makna tersurat kepada makna lain atau makna yang tersirat yang juga dipunyai pada lafaz itu. Seperti contoh, ada satu ayat Al-Quran yang berkata atau Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Allah membangun langit dengan aidin. Aidin itu adalah secara bahasa itu adalah jam'un min yadin. Jamak daripada lafaz yadun yang berarti tangan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Kita tidak bisa mengartikan bahwa Allah membangun langit dengan tangan-tangannya Allah. Ayat itu adalah ayat yang mu'awwal secara konsep usul fikih. Mu'awwal berarti harus ditakwil. Takwilnya apa? Takwilnya dengan aidin, ay bimaknal quwwah, yaitu dengan menggunakan makna kekuasaan. Artinya Allah membangun langit dengan kekuasaan Allah sendiri. Berbeda lagi dengan satu istilah lagi, yaitu terjemah atau tarjamah. Tarjamah itu hanya sekedar mengalihkan bahasa secara literal. Artinya berbeda dengan tafsir yang mengungkapkan makna terhadap satu lafaz yang dianggap muskil, yang dianggap tidak bisa difaham secara jelas. Berbeda lagi di takwil dengan takwil, bahwa takwil itu adalah hanya sekedar memberikan satu opsi makna lain yang lebih pas, walaupun kalimat tersebut mempunyai makna sendiri. Seperti lafaz yadun itu bisa diartikan tangan, tapi juga ada makna lain yang mengatakan yadun itu bimaknal quwwah atau kekuatan. Sahabat-sahabat yang kami cintai, wabil khusus subscriber
HM Al-Inarah 2 channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling penting di dalam sebuah ilmu, baik itu ilmu tafsir atau kita membaca Al-Qur'an, itu adalah al-amalu bi ilmihi, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ilmu. Di saat ini, di masa pandemi karena wabah COVID-19, atau dalam satu plesetan dikatakan orang pesantren ngomongnya COVID-19, ya, kita sebagai orang yang dikatakan mampu, kuat secara fisik, kuat secara materi, maka kita harus berbanyak-banyak sedekah, memberikan amal jariah terhadap sahabat-sahabat kita, orang-orang kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada lagi yang mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman maksura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Jangan jadikan tangan kita maghlulah. Maghlulah itu seperti ini, terikat. Artinya kita begini terus, tidak membuka tangannya. Ini adalah bahasa analogi dari satu kiasan yang mengatakan jangan seperti ini, artinya jangan pelit. Wala tabsudha, tapi jangan juga membuka terlalu lebar, karena nanti akan menjadi sebuah israf. Kita tidak bisa memberikan pangkat kita terhadap orang yang di atas kita. Artinya ketika kita mampu untuk memberikan 100.000, maka cukuplah 100.000, jangan sampai 200.000 tapi kitanya nggak makan. Itu bukan makom daripada kita. Dalam surat lain dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dalam satu ayat lain pada surat tersebut, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7 mengatakan, kita juga apakah mereka tidak melihat orang-orang yang membohongi agama. Nah, orang-orang yang membohongi agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita juga dalam ayat ini saya ambil kesimpulan bahwa sedekah, infak terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan, dalam hal ini dicontohkan ada orang yatim, orang-orang jompo yang tidak mempunyai, yang hidup sebatang kara. Kita juga harus peka terhadap perasaan-perasaan yang mereka miliki. Itulah apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita telaah lebih dalam, maka Al-Quran lebih dalam lagi dari apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat barokah, dan juga bisa menjadikan sebuah dasar pengetahuan bagi sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, dan juga mohon dukungannya supaya kami dan tim bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca